Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan membahas perkembangan saham BBRI, BBNI, Bank Mandiri, dan juga BBCA. Berikut dengan analisa money flow-nya. Jadi apakah saham-saham Big Banks punya potensi untuk bisa kembali naik atau malah akan lanjut anjlok? Sebelumnya disclaimer ini bukan ajakan jual beli saham, jadi langsung saja kita ke pembahasan. IHSG masuk ke fase bearish dan ada potensi menuju kisaran 7 ribuan. Jadi memang di level 7.000 itu adalah menjadi support kuatnya guys ya untuk IHSG. Dan jika IHSG tembus di bawah 7.000, maka bisa saja turun seperti sell in Mei kemarin ke level 6.700-an. Tapi kita melihat hari ini IHSG itu meskipun masih ada koreksi, net sell asingnya itu cukup berkurang guys ya, sehingga kita melihat bahwa transaksi asing hari ini juga tidak terlalu besar dan net sell-nya juga lumayan berkurang ya. Di all market itu 517 miliar, sedangkan di market reguler net sell asing hanya 284 miliar saja. Ini saya rasa menjadi salah satu pertanda yang cukup bagus guys ya, untuk kita bisa kembali akumulasi saham-saham bagus di harga murah, dan mungkin saja ini adalah awal dari pembalikan dari distribusi asing ke akumulasi kembali ya terhadap emerging market terutama IHSG. Dan pastinya teman-teman yang sering ya menonton analisa video kita itu sudah paham, sudah tahu, dan juga sudah terwarning bahwa probabilitas kenaikan IHSG di bulan November itu sangat rendah. Jadi kemungkinan besar akan terjadi bear market di bulan November ini dan memang ini sedang terjadi guys ya. So saya yakin teman-teman yang sering nonton video kita pasti sudah paham dan pastinya juga sudah pegang cash yang besar guys ya, untuk kita bisa kembali borong saham-saham bagus, apalagi sahamnya rutin bagi dividen jumbo di harga yang sedang terdiskon ini. Dan kita lihat memang banyak sekali saham-saham fundamental yang kinerjanya memang masih oke, tapi harga sahamnya terus turun. Ini sebenarnya menjadi peluang emas ya guys ya, untuk kita bisa koleksi saham bagus di harga terdiskon, terutama untuk teman-teman yang melakukan dividen investing, investasi jangka panjang, ataupun teman-teman yang juga melakukan swing trading ya di saham-saham yang fundamentalnya oke, seperti itu. Nah, jadi kita pun melihat ya ada beberapa penyebab ya di sisi lain terkait dengan melemahnya nilai tukar rupiah karena DXY atau dollar index yang juga mengalami penguatan. Tapi ternyata ini pun berdampak terhadap harga logam dasar yang mengalami ambles ya guys ya, dipicu oleh keperkasaan dolar Amerika Serikat. Nah, ini saya pun baru menyadari guys ya bahwa hari ini banyak sekali saham-saham komoditas yang mengalami koreksi cukup dalam. Nah, itu adalah inti daripada kita berinvestasi di IHSG itu kita tidak bisa hold jangka panjang, maksud saya tetap harus ada proses take profit, harus ada fase take profit, di mana kita tidak bisa 100% all in dengan tanpa melakukan take profit ya. Karena saya rasa ketika kita ikut wave-nya, maka kita berpotensi akan mendapatkan ya capital gain yang lebih besar lagi dengan memanfaatkan potensi area low ketika IHSG-nya sedang turun. Nah, di sini saya baru melihat guys ya bahwa harga tembaga atau LME Copper ya, harga tembaga di London Metal Exchange yang biasanya mengikuti pergerakan DXY atau dollar index, mulai di pertengahan tahun 2024 ini ternyata berkorelasi negatif dengan DXY-nya. Jadi ketika DXY-nya naik, maka harga koper itu cenderung turun dan sebaliknya. Ketika DXY-nya turun, maka harga koper, harga tembaga itu malah mengalami kenaikan. Nah, ini mirip ya guys ya dengan IHSG dan juga US 10 years bond yield yang mana berkorelasi negatif maksud saya. Nah, ini juga sebenarnya ada beberapa faktor lain, yaitu dari kondisi ekonomi China yang masih melemah ya guys ya, alias permintaan dari China terhadap metal ya atau harga logam dasar itu juga menyebabkan harga logamnya turun ya karena permintaannya juga sedang turun seperti itu. So kita memang melihat ya bahwa di XY per hari ini mulai ada koreksi kembali 0,29% dan ini berkorelasi positif ya untuk rupiah, di mana rupiah kita tadi sempat mengalami penguatan guys ya sekitar 0,5% dan saat video ini dibuat ada penguatan sekitar 0,45% saja. Dari harga Rp15.976 per 1 USD ya guys ya, saat video ini dibuat ada sedikit penguatan ke 15.913
rupiah per 1 USD-nya. Jadi rupiah kita ada sedikit penguatan ya, karena DXY-nya mulai melemah kembali. So, langsung saja kita analisa satu persatu guys ya, untuk perkembangan saham-saham big banks. Yang pertama adalah saham BBRI, di mana BBRI hari ini ada sedikit koreksi 0,67% di Rp4.470 per saham. Saya sih berharap saham-saham big banks ini masih akan turun dan akan ada diskon lanjutan gitu ya. Mungkin teman-teman yang sudah kehabisan cash ya, yang sudah all in di saham yang menurut kalian itu bagus ya untuk diinvestasi, pasti kalian berharap cepat-cepat naik. Saya paham gitu ya. Ketika kita sudah kehabisan cash, kita sudah all in, kita sudah averaging down, yang kita harapkan adalah secepat mungkin bisa naik. Padahal kondisinya tidak seperti itu guys ya, di mana IHSG kita lihat masih bisa turun dan saham-saham juga masih bisa lanjut tertekan. Nah, ini juga menjadi poin penting, di mana ketika kita melakukan dollar cost averaging, ketika kita melakukan cicil beli ya guys ya terhadap saham-saham yang memiliki fundamental oke dan juga rutin dividen, maka dollar cost averaging yang terbaik atau metode cicil yang terbaik itu adalah saat fase bearish, bukan saat sideways, bukan saat naik. Ketika sideways, mungkin kita bisa beli lebih banyak di area low. Ketika harga naik, mungkin kita bisa trend following. Tapi untuk all in, nah ini adalah waktunya guys ya. Kita bisa mencicil ataupun kita bisa mengeluarkan amunisi sebanyak-banyaknya adalah ketika marketnya turun, ketika sahamnya terdiskon. Ini adalah peluang emas khusus untuk teman-teman yang masih memiliki cash. So, untuk PBRI hari ini kita lihat ya, sempat mengalami kenaikan ke area high di Rp4.510 per saham, tapi kita lihat masih ada koreksi 0,67% di Rp4.470 per saham. Dan secara langsung kita bisa melihat secara rata-rata bahwa BBRI hari ini masih ada distribusi yang cukup besar, terutama dari investor asing ya, sehingga investor asingnya masih ada net sell 169 miliar. Nah, teman-teman bisa melihat secara mudah ya guys ya, untuk analisa bandarmologi, analisa teknikal, dengan melakukan analisa menggunakan chart yang ada di Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk investasi dan juga trading. Dan teman-teman bisa menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit dengan mendaftar di link yang ada di kolom deskripsi tentunya. Nah, di sini ada beberapa keunggulan guys ya. Yang pertama adalah dari broker summary atau bandar detektor di Stockbit Sekuritas. Di sini teman-teman bisa langsung melihat bahwa ada distribusi atau ada akumulasi itu secara langsung ya. Ketika marketnya close, maka teman-teman sudah bisa melihat secara rata-rata dan tanpa membandingkan lagi. Ya, nah, tapi teman-teman juga bisa lihat lebih lengkapnya di sini, siapa yang melakukan akumulasi dan siapa yang melakukan distribusinya. Di sini juga kita menggunakan beberapa indikator yang tentu saja bisa kita mix ya guys ya. Di Stockbit ini bisa kita mix lebih dari 5 indikator, berbeda dengan di TradingView yang hanya terbatas 2 indikator saja. Teman-teman juga bisa menggunakan foreign flow underlay. Nah, kalau misalkan ada net foreign buy and sell, teman-teman juga bisa melihat net sell hari ini adalah 169 miliar ya di BBRI. Sedangkan untuk asingnya masih cenderung jualan untuk BBRI-nya, tapi kita melihat hal yang berbeda terutama di saham BBCA. Dan kemarin juga memang terjadi ya di saham big banks lainnya. So, untuk BBRI saya sih masih berharap akan ada koreksi lanjutan. Saya berharap masih ada turun lagi sampai di 4.300-an. Bahkan jika kembali ke level support selanjutnya di 4.100 pun, saya akan sangat senang. Itu artinya saya bisa membeli kembali saham-saham big banks ataupun saham BBRI di harga yang jauh lebih murah ataupun jauh lebih terdiskon. Selanjutnya adalah saham BBNI yang hari ini mengalami koreksi 0,81% ya di Rp4.910 per saham, dan kita lihat hari ini cukup sideways meskipun ya sempat nge-swing juga. So, untuk BBNI masih ada koreksi 0,8% ya di 4.910, dan kita lihat juga masih di zona oversold-nya. Hari ini ada distribusi besar terutama dari asing, tapi kita lihat memang net sell asingnya sudah mulai reda atau distribusinya sudah mulai menipis. Hari ini itu net sell-nya 36 miliar saja ya, tidak sampai ratusan miliar. Sedangkan kemarin BBNI ini bahkan ada akumulasi. Jadi apakah BBNI juga sedang kita incar ya? Tentu saja gitu guys ya. Kita incar BBNI di 4.600 sampai 4.650 ya guys ya. Semakin murah maka semakin menarik lah untuk kita beli saham BBNI ini. So, kita lihat memang DPR di tahun 2024 untuk BBNI juga dinaikkan. Jadi ada potensi untuk big banks juga dividen payout ratio ya bisa saja dinaikkan kembali sehingga dividennya akan lebih menarik lagi.
Selanjutnya adalah Bank Mandiri. Untuk BMRI hari ini ada koreksi 0,39% ya, di Rp6.350 per saham. Dan kita lihat ternyata hari ini untuk Bank Mandiri itu juga masih ada distribusi. Ya, tapi net sell-nya saya bilang juga rendah guys ya di satu mingguan ini, di mana Bank Mandiri hari ini ada net sell dari RX, KZAK, dan lain-lain dan sebesar 93 miliaran. So untuk Bank Mandiri sudah mulai sideways, tapi ya tentu saja kita masih berharap diskon sebenarnya ya. Kita berharap asingnya masih jualan dan akan ada diskon, bahkan kita akan coba lihat apakah Bank Mandiri ini bisa tembus ke level 6 ribuan lagi, karena di level saat ini saya rasa nanggung ya. Tapi jika malah ada akumulasi kembali, ya tidak menutup kemungkinan saham Big Banks dan saham Bank Mandiri pun ya bisa saja kembali naik. Tapi tetap harapan besarnya adalah masih akan ada diskon terutama di Bank Mandiri ini. So, siapa nih yang lagi ngincer saham Bank Mandiri? Boleh tulis ya pendapatnya di kolom komentar. Selanjutnya adalah BBCA yang tadi sempat saya spill ya di awal video, di mana BBCA ini ada kenaikan 0,7% di level Rp10.175 per saham. Nah, biasanya ketika BBCA ini ada kenaikan ataupun ada akumulasi, maka itu adalah awal atau pertanda baik di mana saham-saham Big Banks ada peluang untuk bisa lanjut naik lagi. Hari ini BBCA ternyata mulai ada akumulasi ya guys ya, terutama dari investor asing. Ada ZPT, PKZTR, dan juga YU. Dan kita lihat secara rata-rata ini ada small accumulation. Kita coba rubah ke foreign, nah ternyata ada akumulasi guys ya, dari top 5 ini juga normal accumulation. Jadi hari ini net buy asingnya 53 miliar di saham BBCA. Nah, ini yang saya sebut sebagai pertanda baik. Untuk teman-teman yang sudah all in ya di saham Big Bang ataupun di saham yang rutin dividen lainnya, pasti berharap sahamnya langsung naik gitu ya. Ayolah naik gitu ya, saya sudah, averaging down banyak nih, saya sudah beli banyak nih di saham yang saya yakini bisa, kembali naik ya, bisa kembali bangkit gitu ya. Nah, tapi seharusnya teman-teman juga punya kesabaran untuk menunggu saham-saham agar bisa dia kembali naik lagi, meskipun ada potensi sahamnya malah bisa lanjut turun lagi, atau dia nge-swing lagi ya ke area low yang lebih rendah. Tapi, teman-teman yang mungkin belum all in ya, masih pegang cash, masih pegang amunisi, saya yakin teman-teman pasti berharap, supaya saham-saham yang teman-teman pegang itu masih bisa terdiskon, agar teman-teman bisa averaging down di harga yang lebih murah lagi. Karena keyakinan teman-teman atau conviction yang tinggi terhadap saham yang sedang kalian pegang. Jadi gini guys, ada beberapa pepatah guys ya di IHSG ini, bahwa sebenarnya ketika kita ikut wave ya guys ya, dari naik turunnya atau dari fase bullish dan bearishnya IHSG, kita bisa memanfaatkan peluang tersebut untuk kita menambang emas, atau kita mengambil kesempatan atau peluang emasnya. Ibaratnya orang yang nambang emas itu pastinya harus mengeruk ke bawah terlebih dahulu. Ketika di bawah dia harus serok dulu gitu guys ya, material-materialnya, dan ketika nanti dinaikkan, maka kita akan mendapatkan hasilnya, hasil yang maksimal dari kenaikan harga saham. Jadi, sebenarnya ini akan kita bahas besok guys ya, terkait dengan, apa saja faktor-faktor yang mengharuskan kita take profit gitu ya. Karena jika saya asumsikan, sebaiknya teman-teman ketika sudah profit di IHSG maka harus direalisasikan. Ya jangan teman-teman terlalu terlena ya dengan kenaikan, harga saham yang mungkin secara tidak sadar itu sudah sulit untuk naik lagi. Nah contohnya Antam. Ketika teman-teman beli di area low ya, di zona pembelian di 1.300-an dan teman-teman merasakan ya floating profit 34%. Nah, ini sudah di atas 30%. Kalau misalkan dibandingkan dengan dividen Antam yang hanya 5%, itu berapa kali lipatnya dividen Antam gitu ya. Jadi jika teman-teman hanya mengandalkan dividen di saham Antam, maka teman-teman pastinya hanya akan mendapatkan 5% per tahun saja dengan tidak adanya kepastian bahwa Antam bisa lanjut naik lagi atau mungkin harga sahamnya malah akan cenderung sideways seperti ini. Saya sudah sering bahas di grup ya guys ya, bahwa IHSG itu tempatnya kita untuk mendulang, cuan karena pastinya akan banyak sekali saham terdiskon ketika bearish atau ketika bear market. Tapi ketika naik ya tentu saja kita jangan lupa untuk take profit. Bayangkan teman-teman sudah punya cuan 34%, berapa kali lipat dari dividen yang teman-teman bisa dapatkan dari Antam, tapi profit 34% ini sangat besar.
Bayangkan teman-teman tidak take profit dan kalian dibawa turun kembali ya oleh, saham Antamnya, dibawa turun kembali dan keuntungan teman-teman hanya tersisa 6,7% saja. Ya, tersisa 6% saja. Teman-teman bayangkan, itu saya rasa menyia-nyiakan peluang, ya, menyia-nyiakan keuntungan yang seharusnya bisa direalisasikan dan juga kita tidak akan kehilangan momentum, kita tidak akan kehilangan average apapun. Karena ketika bear market, ya, saham sebagus apapun bisa turun, gitu guys ya. Jadi ketika Antamnya turun, ya ini adalah waktunya kita beli lagi, bukan kita waktunya take profit. Waktunya take profit itu di mana, Kak? Waktunya take profit itu di 1.600 sampai di 1.700-an, gitu guys ya. Bahkan di 1.700 ya teman-teman bisa dapat 30%-an gitu guys. So, ya kembali lagi ke saham-saham big banks dan juga saham dengan fundamental bagus. Kalau misalkan teman-teman memang memiliki pandangan lain, ya feel free untuk berbagi pendapat. Tapi pendapat saya seperti ini, bahwa IHSG itu memang cukup tricky ya guys ya, dan pasti akan ada selalu, eee, peluang-peluang emas untuk kita bisa manfaatkan. Kembali lagi, mmm untuk teman-teman yang ingin mendownload dan juga mendaftar ya di Stockbit Sekuritas untuk bisa menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit yang tentunya akan memudahkan kita dalam melakukan analisa fundamental dan juga analisa teknikal dan juga menjadi aplikasi saham terbaik untuk investasi dan juga trading. Silahkan teman-teman mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video.